hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Pelapor, sekretaris pemeriksa, asisten pemeriksa, dan notulen sudah ada di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang hadir dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020. Saya selaku sekretaris pemeriksa Mimi Abriani SEME akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Sebelum pembacaan putusan pendahuluan dimulai, saya akan membacakan tata tertib sidang agar sidang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dimohon Bapak Ibu dapat memperhatikan dan mengindahkan tata tertib sidang ini. Tata tertib sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020. 1. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, saksi ahli, dan pengunjung sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. 2. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, ahli, dan pengunjung sidang dilarang untuk 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama sidang berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama sidang berlangsung. D. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan sidang lainnya. F. Makan dan minum di ruang sidang selama sidang berlangsung. G. Menghina majelis, pelapor, terlapor, kuasa hukum, saksi, dan ahli. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama sidang berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang atau merendahkan kehormatan dan martabat majelis. J. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang yang isinya berupa ancaman terhadap independensi majelis dalam memutus laporan. 5. Pelapor, terlapor, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib untuk A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan, serta duduk tertib sopan selama sidang, serta hadir 15 menit sebelum sidang dimulai. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis. 6. Pelapor, terlapor, saksi, dan ahli menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh majelis. 7. Pelapor, terlapor, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam sidang kepada majelis pemeriksa melalui sekretaris sidang yang ditugaskan untuk itu. Sanksi. Dalam hal pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan pengunjung yang melanggar tata tertib, maka A. Akan diperingatkan oleh majelis. B. Apabila mengulangi hal tersebut, maka akan dikeluarkan dari ruang sidang. Selanjutnya, kami persilakan kepada ketua dan anggota majelis untuk memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sidang
sidang pembacaan putusan pendahuluan akan kami serahkan kepada Ketua Majelis. Dipersilakan. Sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Bandar Lampung tahun 2020. Hari Selasa, tanggal 15 Desember tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung, akan membacakan putusan pendahuluan, tapi terlebih dahulu saya sebagai Ketua Majelis, Fatihah Rohaya, dan sebelah kiri saya Bapak Ade Aisari sebagai anggota Majelis, dan selanjutnya saya persilakan kepada pihak pelapor yang hadir siapa saja untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Herangan Anggota Umum, kuasa hukum pelapor pelanggaran TSN di Kota Bandar Lampung. Kebetulan bisa dari tim advokasi pasangan calon nomor 2. Di sebelah kanan saya sekaligus memperkenalkan diri sama sebagai kuasa hukum pelapor Saudara Tommy Samanta, sarjana hukum, advokat. Dan sebelah kanan paling ujung Saudari Poppy Eliani, sarjana hukum sebagai kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporan dengan nomor register 02-REG-L-TSM strip PW garing 08.00 Romawi 12 Romawi garing 2020 atas nama pelapor Yopi Hendra SHMH pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan pendahuluan nomor register 02 dan seterusnya menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSN yang disampaikan oleh nama Yopi Hendra SHMH, umur dianggap telah dibacakan, pekerjaan wira swasta, alamat dianggap telah dibacakan, nomor telepon dianggap telah dibacakan, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Handoko dan kawan-kawan, yang kesemuanya merupakan tim advokasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 2 atas nama M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo. Dengan surat laporan tanggal 9 Desember tahun 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan 02 dan seterusnya tanggal 14 Desember tahun 2020. B. Bahwa Bawaslu melalui majelis pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan aktual dengan hasil sebagai berikut. Syarat material identitas pelapor. 1. Bahwa berdasarkan pasal 9 huruf A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, menyatakan pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSN terdiri atas warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. Bahwa berdasarkan dokumen yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, diketahui pelapor atas nama Yopi Hendra SHMH adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020.
bahwa pelapor juga telah menyerahkan identitas diri melalui fotokopi kartu tanda penduduk yang identitas pelapor tersebut sama dengan identitas yang termuat di dalam kartu tanda penduduk. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan pelapor memenuhi syarat sebagai pelapor dalam laporan aktual. B. Identitas terlapor. Bahwa berdasarkan pasal 10 huruf C Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, menyatakan terlapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM meliputi calon wali kota dan calon wakil wali kota. Bahwa berdasarkan laporan pelapor, terlapor pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 atas nama Haja Eva Diana SE dan Dr. Andes J.D. Amarullah berdasarkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 461 dan seterusnya tanggal 23 September tahun 2020 tentang penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan terlapor memenuhi kriteria sebagai terlapor dalam laporan aktual. C. Waktu penyampaian laporan. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menyatakan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 untuk tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 23 September tahun 2020. Sedangkan tahapan pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Bahwa laporan pelapor disampaikan ke Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, laporan pelapor tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan pelanggaran administrasi TSM. Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat formil. 2. Syarat material dibacakan oleh anggota majelis Bapak Ade Asyari, dipersilakan. 2. Syarat material. A. Uraian mengenai pelanggaran. Titik 1. Bahwa pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh terlapor yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Wali Kota Bandar Lampung secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon nomor 3 terlapor dengan cara melakukan penganggaran bansos menggunakan APBD Kota Bandar Lampung pada masa pemilu kada dan memanfaatkan bansos tersebut sebagai sarana sosialisasi atau kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang dilakukan secara masif menyeluruh di kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, dan pendistribusian yang menggunakan aparatur pemerintahan ASN sampai tingkat kelurahan beserta perangkatnya baik RT maupun Dimas, kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, kepala lingkungan, ketua RT dan Dimas. 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 memanfaatkan bantuan COVID-19 berupa beras dan uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai media sosialisasi kampanye yang dibagikan ke seluruh Kota Bandar Lampung melalui perangkat kelurahan. 3. Bahwa pasangan calon nomor urut 3
menggunakan organisasi Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang dibiayai oleh APBD Kota Bandar Lampung sebagai tim pemenangan atau relawan. 4. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 memberikan materi berupa uang untuk mempengaruhi pemilih di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. 5. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 dengan memanfaatkan kekuasaan wali Kota Bandar Lampung aktif membentuk linmas di seluruh RT se-Kota Bandar Lampung dalam rangka pemenangan pasangan calon tersebut dengan dibiayai oleh anggaran APBD untuk serta memanfaatkan linmas dan lurah untuk melakukan tindakan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon lainnya. 6. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai rapid test bagi seluruh saksi pasangan calon nomor 3 yang ditugaskan di seluruh TPS se-Kota Bandar Lampung. 7. Bahwa pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 setidaknya terjadi di 50% jumlah kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI nomor 9 tahun 2020 pasal 15 ayat 3 huruf B angka 2 antara lain terjadi di kecamatan sebagai berikut. A. Kecamatan Bumi Waras, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Bumi Raya, Bumi Waras, Garuntang, Kampung dan Sukaraja. Adapun pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk 1. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan nomor urut 3 di seluruh kelurahan Bumi Raya, Bumi Waras, Garuntang, Kampung dan Sukaraja. 2. Adanya money politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan COVID-19 yang dilakukan Wali Kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon Wali Kota nomor urut 3 Eva Dwiana yang pembiayaannya menggunakan anggaran APBD Kota Bandar Lampung. Hal mana dilakukan secara masif di seluruh kelurahan Bumi Raya, Bumi Waras, Garuntang, Kampung dan Sukaraja. 3. Pasangan calon nomor urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai rapid test bagi seluruh saksi pasangan calon nomor urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Bumi Waras. 4. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai linmas yang ditugaskan untuk mengkampanyekan serta melakukan hal-hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan pasangan calon nomor urut 3 seperti menghalang-halangi kegiatan sosialisasi pasangan calon lainnya di Kecamatan Bumi Waras. 5. Melibatkan aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan Kota Bandar Lampung, antara lain camat, lurah, ketua lingkungan, RT, dan linmas dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 3 secara masif di Kecamatan Bumi Waras. 6. B. Kecamatan Enggal, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Enggal, Gunung Sari, Pohoman, Pelita, Rawalaut, dan Tanjung Karang. Adapun uraian pelanggarannya dianggap telah dibacakan. C. Kecamatan Kedamaian, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Bumi Kedamaian, Kalibalau Kencana, Kedamaian, Tanjung Agung Raya, Tanjung Baru, Tanjung Gading, Tanjung Raya. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. D. Kecamatan Kedaton, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 7 kelurahan, yaitu Kedaton, Penengahan Raya, Sidodadi, Sukamenanti Baru, dan Surabaya. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. E. Kecamatan Kemiling, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 9 kelurahan, yaitu Beringin Jaya, Beringin Raya, Kedaung, Kemiling Permai, Kemiling Raya, Pinang Jaya, Sumber Agung, Sumber Rejo Sejahtera. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. F. Kecamatan Labuan Ratu, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Baru Raya, Kota Sepang, Labuan Ratu Raya, Sepang Jaya. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. G. Kecamatan Langkapura, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Bilabong Jaya,
Gunung Agung, Gunung Terang, Langkapura, Langkapura Baru. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. H. Kecamatan Panjang, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 8 kelurahan, yaitu Karang Maritim, Ketapang, Ketapang Kuala, Panjang Selatan, Panjang Utara, Bidada, Serengsem, dan Wayuduni. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. I. Kecamatan Rajabasa, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 7 kelurahan, yaitu Gedung Meneng Baru, Rajabasa, Rajabasa Jaya, Rajabasa Nyunyai, Rajabasa Pramuka, dan Rajabasa Raya. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. J. Kecamatan Sukabumi, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 7 kelurahan, yaitu Campang Jaya, Campang Raya, Nusantara Permai, Sukabumi, Sukabumi Indah, Wai Gubak, dan Wai Laga. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. K. Kecamatan Sukarame, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Korpri Jaya, Korpri Raya, Sukarame, Sukarame Baru, Waidadi, Waidadi Baru. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. L. Kecamatan Tanjung Senang, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 kelurahan, yaitu Labuhan Dalam, Pematang Wangi, Perumnas Waikandis, Tanjung Senang, dan Waikandis. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas dan dianggap telah dibacakan. M. Kecamatan Tanjung Karang Barat, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 7 kelurahan, yaitu Gedung Air, Kelapa 3 Permai, Segala Mider, Sukadanaham, Sukajawa, Sukajawa Baru, dan Susunan Baru. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. N. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 7 kelurahan, yaitu Durian Payung, Gotong Royong, Kaliawi, Kaliawi Persada, Kelapa 3, Palapa, dan Pasir Gintung. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. O. Kecamatan Tanjung Karang Timur, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 kelurahan, yaitu Kebun Jeruk, Kota Baru, Sawah Brebes, Sawah Lama, Tanjung Agung. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas dan dianggap telah dibacakan. P. Kecamatan Teluk Betung Barat, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 5 kelurahan, yaitu Bakung, Batu Kutu, Kuripan, Negeri Olok Gading, Sukarame 2. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas, dianggap telah dibacakan. Q. Kecamatan Teluk Betung Selatan, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Gedung Pakuan, Gunung Mas, Pesawahan, Sumur Putri, Talang, dan Teluk Betung. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas dan dianggap telah dibacakan. R. Kecamatan Teluk Betung Timur, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Keteguhan, Kota Karang Raya, Perwata, Sukamaju, dan Waitataan. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas dan dianggap telah dibacakan. S. Kecamatan Teluk Betung Utara, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Bulak Galit, Kupang Kota, Kupang Raya, Kupang Tebak, Pengajaran, dan Sumur Batu. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas dan dianggap telah dibacakan. T. Kecamatan Wai Halim, terjadi pelanggaran TSM setidaknya di 6 kelurahan, yaitu Gunung Sulah, Jagabaya 1, Jagabaya 2, Jagabaya 3, Perumnas Wai Halim, dan Wai Halim Permai. Adapun pelanggarannya sama dengan di atas dan dianggap telah dibacakan. Dan petitum atau hal yang diminta untuk diputuskan bahwa pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk memberikan putusan atas laporan pelapor sebagai berikut. 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilu. 2. Menyatakan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan. 3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan.
Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan telah memenuhi syarat material. C. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil. 2. Laporan pelapor telah memenuhi syarat material. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 dan seterusnya, memutuskan menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh Fathiatul Khairiyah, Tamri, Muhammad Sataria, Adi Asari, Iskarno Petangga, Muhammad Teguh Hermansa, masing-masing sebagai ketua merangkap anggota dan anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari Selasa tanggal 15 bulan Desember tahun 2020. Demikian sidang pembacaan penetapan pendahuluan dengan nomor register 02 dan seterusnya. Dikarenakan putusan pendahuluan atas laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material, maka dapat dilanjutkan pada sidang pemeriksaan yang akan dilaksanakan paling lama 2 hari sejak putusan ini dibacakan, yaitu tanggal 17 Desember tahun 2020. Selanjutnya nanti akan diberikan panggilan sidang secara resmi melalui sekretaris pemeriksa kepada para pelapor dan terlapor. Sidang saya nyatakan ditutup. Sidang ditutup. Majelis diperkenankan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.